Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bi salati alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi salatu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, saya muliakan, segenap jamaah Masjid Ar-Ridha Bukopin MT Haryono yang saya banggakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita pada hari ini. Kita masih menjadi orang beriman. Kita masih digerakkan untuk bisa sholat berjamaah, digerakkan hati kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kenikmatan yang sedemikian besar, kita sudah menyembah patung. Sekarang kita menyembah batu. Bahkan mungkin kita menyembah manusia. Bahkan mungkin kita menyembah bos kita, menyembah harta kita, menyembah kendaraan kita. Tapi nyatanya nggak begitu. Kita di sini, kita sujud sama-sama, kita ruku sama-sama, kita bersyahadat sama-sama. Maka ini kenikmatan yang sangat luar biasa yang harus kita sadari. Wa narju baqa'aha fi anfusina wa fi ghairina. Dan kita berharap meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kekalkan kenikmatan itu bagi kita dan bagi orang-orang yang kita cintai. Amin, Allahumma amin. Agar Ramadan kita menjadi lebih bermakna, tentu saja kita harus mengerti bahwa Ramadan ini adalah tuannya waktu. Ramadan ini adalah imamnya waktu. Seistimewa-istimewanya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, itu kan full agenda ibadah kita di bulan-bulan itu. Syawal ada Idul Fitri, silaturahim habis-habisan, pulang kampung, ngasih THR, luar biasa. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita gabungkan puasa 30 hari plus 6 hari, itu sama kita puasa 1 tahun. Datang lagi bulan Dzulqa'dah. Ini bulan yang diharamkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah apalagi? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, antum bikin perkara kebaikan sedikit aja. Sedikit di 10 hari pertama itu. Kata Nabi SAW, nggak bisa dikalahkan amal ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali ada orang berjihad di jalan Allah, kemudian hartanya habis, dianya nggak balik lagi. Istimewa. Ada hari Arafah, diampuni semua orang-orang yang berdoa di situ, dikabul sama Allah. Ada lagi Idul Adha, hari raya haji, kita merayakan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Habis-habisan tuh. Hari tasyrik lagi, kita diharamkan makan dan minum 4 hari full, 10, 11, 12, 13 harus makan, harus minum. Datang lagi Muharram, ada fenomena hijrah, ada Asyura, Allah selamatkan Nabi Musa, Bani Israel dari Fir'aun, kita puasa setahun dosa kita diampunin. Datang lagi Rabiul Awal, kita maulidan, merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wah, luar biasa. Maulid itu mulai Rabiul Awal sampai Rajab. Bulan Rajab itu masih maulid Nabi, bayangin tuh. Saking istimewanya maulid. Datang Rajab ada Isra wal Mi'raj. Kita diperintahkan untuk kembali ingat bahwa kenikmatan terbesar kita itu sholat. Nabi diangkat ke pucuk,
bukan alam syahadah, bukan alam yang bisa kita lihat, bukan juga alamul malakut, bukan alam malaikat. Jadi alam di luar alam manusia dan malaikat. Entah apa tuh nama alamnya. Tapi di situ cuma ada Nabi Muhammad SAW, dan di situ Nabi cuma dikasih satu, sholat. Jadi nonsens kalau ada kenikmatan yang lebih tinggi dari sholat, itu nggak ada. Dan sholat itu yang akan kita bawa sebagai bukti dan keyword bahwa kita ini betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita benar, sisanya benar. Itu datangnya bulan Rajab, kita diingetin. Datang lagi bulan Sya'ban, perintah sholawat turun. Nisfu Sya'ban, kiblat dipindah. Malam nisfu Sya'ban, Allah angkat amalan, Allah tentukan takdir. Ini istimewa semua. Tapi 11 bulan itu makmum, imamnya sekarang. Jadi kalau kita spending money di bulan Syawal habis-habisan, sebenarnya spending money yang betul habis-habisan itu di bulan Ramadan aslinya gitu. Karena ini prime time of your life gitu. Saya ngobrol sama Ustadz Istajib bercanda di belakang itu. Kalau seandainya di bulan Ramadan itu, ini tentu saja hadis aslinya bunyinya begini. Roghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman sadaqha minhu falam yufallahu. Kalau ada orang dapat bulan Ramadan, terus bulan Ramadan selesai, dia belum diampunin dosa-dosanya, maka celaka tuh orang. Hadisnya Hasan, riwayat Imam Tirmidzi. Saya berkelakar tadi sama Ustaz Istajib nih. Kalau di bulan Ramadan aja kita nggak bisa dihangatkan dari kedinginan yang kita rasakan di dalam hati, masa iya harus diangetin pakai api neraka sih? Di bulan Ramadan nggak sholat, kan ada orang yang puasa tapi nggak sholat. Itu gimana, Beb? Itu sama seperti orang pakai baju nggak pakai celana gitu. Ada lagi tadi nanya nih di Instagram saya, tanya, Bib, saya punya teman ngakunya cinta sama Habib, ngakunya cinta sama Habaib, tapi nggak puasa, bahkan makannya terang-terangan. Gimana tuh, Bib? Itu kayak orang pakai topi, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Gimana tuh? Sepatunya bagus, sepatunya Hermes, tapi nggak pakai baju, nggak pakai celana. Saya bilang nggak ada manfaatnya. Maka kalau ada sesuatu yang betul-betul mau kita ubah di dalam kehidupan kita, this is your time. Dan bisa jadi ini adalah waktu paling terakhir. Maka dari sekian banyak definisi para ulama, sekian banyak kalam para aulia tentang keistimewaan sholat, bagaimana cara sholat khusyuk, bagaimana cara puasa khusyuk, itu semua mereka punya satu kesamaan apa? Yakinilah bahwa itulah sholat terakhir kamu dan inilah Ramadan terakhir kamu. Kamu nggak bakal dapat lagi setelah ini. Jadi celaka kalau misalkan ada orang masuk bulan Ramadan kemudian masih tidur. Nggak, bercanda. Ya, saya kasih hadis ya biar enak lah ya. Orang jadi gini. Orang itu kalau duduk di majelis taklim, ini saya kasih bocorannya nih. Anda duduk dan tidur di majelis taklim, Anda nggak bakal celaka. Itu janjinya Allah gitu. Janjinya Allah ketika ditanya sama malaikat, ya Rob, di sana itu ada yang bukan ingat kamu, ada yang nggak mau surga, ada yang nggak takut neraka, nggak mikirin itu. Allah cuma mengatakan humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Siapa saja orang yang duduk di majelis seperti itu, yang mereka semua duduk karena saya, minta surga saya, takut azab neraka saya, siapa datang ke situ nggak bakal celaka. Ini saya nggak ngajarin Anda untuk tidur di sini gitu. Tapi saya mengatakan bahwa orang yang tidur di dalam majelis ilmu lebih bagus daripada tidur di mobil. Jadi lanjutkan aja gitu kan, semangat gitu ya. Nah saudara, karena waktu kita ini nggak lama ya, kita nanti ngaji sampai 2:30 lah insya Allah ya. Saya akan bicara masalah bagaimana mengekspansi bukan cabang Bukopin, tapi mengekspansi kesempatan rezeki. Rezeki itu ada dua, satu rezeki yang halal, dua rezeki yang haram. Rezeki yang halal ini kriterianya cuma dua, dicarinya halal, dihabiskannya halal.
Karena ada orang nyari rezekinya halal, ngabisinya haram. Ada. Itu bukan rezeki halal tuh. Itu rezeki setengah halal, setengah haram. Kebalikannya gitu. Rezeki haram itu bukan yang nyarinya haram aja. Kadang nyarinya halal, spendingnya, nyarinya haram, spendingnya halal. Itu juga haram. Korupsi pakai buat haji. Korupsi pakai buat sedekah. Korupsi santunan anak yatim. Tapi insya Allah nggak ada di sini itu sebelah sana semua itu. Ya, yang sana pindah dari sini kayaknya itu. Ya, nah rezeki ini Allah berikan kepada kita. Nah sebagai orang Islam kita harus percaya kepada Al-Quran dan kita harus percaya kepada Sunnah Nabi. Di tengah kondisi ekonomi bangsa yang ruwet dan carut marut seperti ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tantangan. Karena kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Para sahabat Nabi itu, saudara, ketika hijrah ke Madinah itu nggak ada yang bilang gini, aduh kita ini udah diusir, duit kita nggak ada kayak begitu. Mereka mengatakan, kira-kira potensi apa yang bisa kita lakukan? Kamu ekspor, kamu impor, kamu punya duit sedikit, beli lahan, tanam, kamu pergi ke pasar, pelajari cara mereka mengelola market, kemudian saingi. Begitu caranya. Tapi mereka punya satu benang merah yang sama tuh. Benang merah yang gak akan pernah putus. Mereka tahu cara memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Nah gimana cara memperbaiki kabel konslet kita ini? Kadang-kadang gini Pak, rezeki itu udah di depan mata, kita gak bisa pegang tuh. Kadang-kadang uang 1 miliar itu sudah ada depan tangan kita. Tapi karena maksiat yang kita lakukan, karena kabel kita konslet, kita cuma bisa ngelihat. Kadang ditunda sama Allah sampai kita sadar. Kalau kita lagi nunggu buka puasa di hari itu gitu kan, dipasang di sini semua tuh, apa tuh namanya, nasi kotak, segala bentuk jajanan takjil. Bisa nggak kira-kira kita makan kalau belum adzan? Nggak bisa. Kita bertamu ke rumah orang misalkan, makanannya begitu banyak, tapi kalau tamu agung nih belum datang, belum makan, itu nggak ada yang berani nyentuh makanan. Kita hanya bisa ngeliatin doang. Nah seringkali kejadiannya begitu, sesuatu yang kayaknya udah di depan kita banget gitu kan, tapi ternyata dihalangi sama Allah. Itu bukan karena Allah nggak mau kasih, karena kitanya bebal. Kita nggak sadar kabel kita kusut, kita nggak sadar bahwa benang kusut kemudian kabelnya konslet. Maka izinkan saya menyampaikan beberapa tips dari Allah dan Nabi SAW biar rezeki kita itu lancar. Yang pertama, takut sama Allah. Punya awareness kalau kita ini selalu dipantau. Orang yang selalu dipantau sama Allah gak bakal wasting time dia akan merasa bahwa setiap waktunya itu berharga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya takut sama Allah, maka saya bekerja dengan baik. Saya takut sama Allah, maka saya jujur, maka saya amanah. Yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan berikan makhraj. Kalau isim nakiroh artinya sesuatu yang anonim disebutkan dalam Al-Quran dalam teks Arab, itu salah satu maknanya mengindikasikan banyak. Suatu jalan yang betul-betul kita kadang-kadang nggak paham, dikasih jalan sama Allah SWT. Kadang-kadang kita nggak dikasih jalan sama Allah, terus kita larinya curhat di media sosial. Kita bukan curhat sama Allah SWT, dan kita mohon maaf dibodohin sama setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah sudah katakan dalam surat Al-Baqarah, saudara, setan itu akan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Oh, kalau kamu itu sholat, nanti waktu kamu kerja habis, waktu makan kamu habis. Kalau kamu majelis taklim, nanti kamu gak bisa makan, kamu nanti lapar. Kalau kamu nanti sholat berjamaah, udah kamu sholat sendirian aja, jangan sholat berjamaah. Ditakutin begitu. Nanti kalau kamu sedekah, miskin kamu. Nanti kalau kamu memberi, kamu gak bakal diberi. Itu setan kerjanya begitu. Bisikan-bisikan setan itu seperti itu, bunyinya seperti itu. Seindah apapun itu setan. Gimana cara kita untuk bisa mengakuisisi ketakwaan yang sudah hilang itu? Kita diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kamu pengen acquire, kalau kamu ingin mendapatkan power ini, maka puasa. Puasa ini nggak butuh ilmu,
Cukup kamu nahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, karena Allah tidak kamu itu bersyahwat, tahan syahwat kamu bahkan kepada istri kamu, apalagi kepada selain istri kamu, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari karena Allah. Dan saya berbicara dengan diri saya pribadi gitu, sebenarnya gue nih mampu puasa tiap hari, tapi kenapa kok nggak saya lakuin gitu? Oh berarti kamu nafsunya masih belum bisa kamu kalahkan gitu, masih belum bisa mengalahkan ego kamu. Apa Pak yang Bapak rasakan sekarang? Lemes? Enggak juga, karena kita nggak terbiasa melakukan ini. Coba kita terbiasa melakukan ini dalam 1 tahun, this month will be like nothing. Kenapa? Karena dalam span 1 year itu kita betul-betul puasa, 11 bulan tuh kita puasa setiap hari, ya puasa Daud lah minimal itu. Kenapa? Kalau kita peduli sama anak kita, peduli sama istri kita, dan kita butuh cara untuk mendobrak pintu rezeki yang sudah pekat dengan dosa-dosa kita, ya kita harus mau melakukan suatu hal yang lebih, puasa. Itu yang Allah minta dan Allah janjikan sama kita. Kamu mau bertakwa, puasa. Nah kita pengen selesaikan masalah keluarga kita, masalah hutang kita, terus kita nggak puasa, terus kita mau gimana? Mau diperbudak sama apa lagi gitu? Nggak begitu kan cara mainnya agama kita, karena kita orang Islam, beda. Kalau teman-teman non muslim yang dari Tiongkok, dari Tionghoa, bahkan orang Korea, mereka punya feng shui. Kenapa kita nggak pakai nih feng shui-nya kita, tirakatnya kita, yang sudah Allah Tuhan kita gariskan? Kalau kita beriman sama Allah, puasa kita. Buat apa? Buat anak, buat istri, buat orang tua, buat kemajuan kita, buat bangsa ini yang sedang ditimpa musibah banyak-banyak, buat supaya musibah itu nggak terus datang kepada bangsa kita ini. Puasa kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Setelah itu kamu tawakal dan saya cukupi kamu. Tawakal itu bukan artinya ketawa terus nakal, bukan. Tawakal itu bukan artinya rebahan. Tawakal itu kita keluar dari rumah, berusaha yang sudah bapak-bapak lakukan, ibu-ibu lakukan, itu tawakal pada Allah. Tinggal selalu ingat bahwa la haula wala quwata illa billah. Saya nggak punya kesanggupan apa-apa ya Allah selain karena Engkau berikan. Ini yang pertama, puasa. 2, Allah janji kepada orang yang jaga sholatnya betul, Allah akan penuhi rezekinya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Takwa lagi. Kata Allah gini, suruh keluarga kamu, suruh kantor kamu, ajak mereka untuk menjaga sholat dan bersabarlah dengan sholat itu. Saya yang akan tanggung rezeki kamu, dan saya tidak minta rezeki kamu, dan sebaik-baik balasan itu kepada orang yang takut kepada saya. Itu Allah sudah janjikan, tinggal Anda percaya nggak? Anda yakin nggak? Kita mau fighting dengan teman-teman kantor sekarang begini, kenapa ada orang, saudara, dia umurnya sama dengan kita, kerja di kantor yang sama dengan kita, gajinya sama dengan kita, tapi ternyata kok agak berbeda ya. Sepertinya hidupnya nyaman, sepertinya hidupnya stabil, ada masalah dia tenang, dikasih jalan keluar yang mudah sama Allah SWT. Kalau kita dekat dengan dirinya, itu Allah turunkan ketenangan ke dalam hati kita itu. Anaknya sehat, istrinya tidak berselingkuh, suaminya tidak macam-macam di luar. Oh ternyata di usut punya usut, ini orang ngejaga betul sholatnya, dijaga betul sholatnya sama dia itu. Sholat yang benar-benar sholat, karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dipanggil Allahu Akbar, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan, datang dia ke ridho, dia sholat. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya kalau Anda semua puasa, pengajian saya nggak pernah kosong. Hampir setahun saya ngajar di sini, saya banyak nggak ngeliat muka-muka ini nih.
Ternyata puasa itu bisa menjadikan kita orang yang lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu faktanya. Dengan kita meninggalkan makan siang, kita juga bisa menghemat pengeluaran, sudah pasti. Secara ekonomi kita bisa lebih wise. Apalagi secara spiritual kita juga bisa lebih sehat, nggak ada ruginya sebenarnya itu. Kalau kita berpuasa terus. Nah, sholat, maka Allah akan tanggung rezeki. Yang ketiga, kalau kita ingin mengekspansi rezeki kita, kita ingin mendobrak pintu langit, ingin mengentaskan semua bentuk kesulitan kita, maka jalan ketiganya adalah kita berinfak. Nabi SAW itu kasih tahu sama kita, anfik, yabna Adam, yunfak alik. Kasih duluan, nanti kamu dikasih secara terus menerus. Kasih di depan, nanti kamu dikasih di belakang. Rezeki itu ada yang kita bayarnya duluan, dapatnya belakangan. Ada rezeki yang kita sudah dapat duluan, bayarnya belakangan. Ada yang bayarnya belakangan, ada yang bayarnya belakangan, dapatnya duluan. Contohnya, rezeki yang Allah kasih duluan, kita bayarnya belakangan. Mata, dari lahir kita sudah punya mata, kita harus bayar belakangan. Jaga ya mata kamu, jaga jangan lihat yang haram. Mata kamu setahun berapa kali dipakai buat ngeliat Quran? Itu nanti ditanya. Dalam waktu 1 minggu berapa kali kamu ngeliat Al-Quran? Mata kamu dipakai buat ngeliat masjid berapa kali? Buat ngeliat tempat sujud berapa kali? Kamu sudah saya kasih nikmat mulai dari lahir sampai kamu balik. Setelah balik kita disuruh bayar harganya itu. Disuruh bayar Pak harganya. Kita sudah menikmati. Punya tangan, kita sudah menikmati. Sebelum kita sholat kita sudah dikasih tangan, sudah dikasih lubang hidung. Maka pahala puasa ini nggak bisa ngitung Pak. Gimana mau ngitung coba? Ada orang bertanya sama saya, Bib, tapi kan pahala puasa itu diampuni dosanya. Saya jawab, kamu bisa ngitung dosamu? Bisa ngitung 60 triliun sel kromosom yang ada di tubuh kamu, yang ketika kamu bermaksiat 60 triliun itu dihitung misalkan sama Allah. Berapa triliun Pak sudah kita bikin dosa ini pada Allah SWT ini. Ini rezeki yang kita harus bayar belakangan. Bayar dengan sholat, bayar dengan puasa, bayar dengan zakat, karena kita dapat duluan. Ada rezeki yang kita dapat belakangan, bayar duluan. Nah, pengen naik pangkat, tirakatnya harus lebih. Dan saya selalu sampaikan gitu, orang yang sedekah itu nggak akan ketemu musibah di hari itu. Bagi jamaah yang udah terbiasa ngaji sama saya, apa saya bilang? Sebelum masuk kantor, mampir dulu ke masjid Ar-Ridho, ngapain? Sholat, cemplungin 2000 perak ke tromol situ. Itu tromol bukan sih? Ya. Lain kalau ustadznya gaul, itu tromol bukan sajib. Yes katanya. Ya jawabannya lain tuh, ya bukan naam tapi yes katanya. Ya. Kenapa? Karena sedekah itu nggak akan ketemu sama musibah di hari yang sama. Anda misalkan, ini saya nggak ngajarin ya, ini saya nggak ngajarin Anda untuk terlambat datang kerja, untuk aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau ternyata Anda kena musibah di jalan, takut sama bos dan lain sebagainya, Anda sudah terbiasa masukin itu akan jadi proteksi bagi diri Anda. Di dalam dunia perkantoran, teman-teman saya di SCBD itu pada curhat, Habib, gimana caranya Bib, teman saya main sihir. SCBD, main dukun Bib. Saya ngerasa di rumah itu tiba-tiba basah, lembab. Tiba-tiba ngelihat laba-laba besar di dalam rumah saya, di kosan saya dan lain sebagainya. Saya harus gimana? Kamu rutin sedekah nggak? Enggak Bib, sedekah setiap hari. Kalau memang kamu pengen punya sesuatu yang nggak pernah kamu dapatkan, ya kamu harus lakukan sesuatu yang nggak pernah kamu lakukan. Apa? Setiap hari sedekah. Tanya Ustadz Istajib. Dari awal bulan Sya'ban, ini saya cerita aja nih. Takut-takut saya meninggal kan? Dari awal bulan Sya'ban saya sudah nukerin uang sama Bu Kopin ini untuk saya bisa bagikan di bulan suci Ramadan dari Sya'ban awal. Karena saya tahu gitu, kalau saya mati ini akan menjadi kesia-siaan kalau saya tidak melakukan itu. Innamal a'malu binniyat ini harus ada aksinya juga. Jadi sedekahlah.
Nanti insya Allah antum gak akan kurang rezekinya. Akan semakin banyak orang itu minjem duit ke antum nanti. Akan semakin banyak orang itu husnuzon sama antum. Orang kalau ngeliat Ustadz Istajib ini husnuzon, ini rekeningnya 4 digit. Kan begitu. Husnuzonnya kan seperti itu. Orang ngelihat saya juga begitu. Itu di WA sama di Instagram penuh isinya kayak begitu. Isinya penuh semua kayak begitu. Alhamdulillah kita senang-senang aja gitu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Ya. Nah disinilah teman-teman semua. Ini Ramadan inilah. Antum masukin ke situ terus antum transaksi sama Allah. Gini loh. Allah ini Anda kasih 2.000 perak karena Allah di jalan Allah. Anda minta 2 miliar nggak masalah. Anda masukin 10.000, Anda minta 10 miliar nggak masalah sama Allah. Karena ini Allah Rabbul Alamin yang punya alam. Anda minta berapa aja boleh. Karena transaksi kita sama Allah ini nggak seperti transaksi kita sama manusia. Dan itu kalau Anda lakukan setiap hari terus begitu. Selain Anda jadi orang yang terproteksi, Anda tuh bersih batinnya. Orang yang sering sedekah itu nggak bakal punya kepengenan sama duit orang, apalagi duit yang haram. Anda tahu banyak para wali itu dikasih karomah. Mereka itu kalau lagi kumpul sama orang-orang itu tangannya nggak bisa gerak kalau makanannya itu ada barang syubhat atau barang haram di situ. Mau main tangan orang, ente salah ngundang dia. Akhirnya kan orang jadi pada nggak mau makan di situ. Kenapa? Karena nih wali nggak bisa tangannya gerak, dia mau makan nggak bisa otomatis gitu. Kenapa dia bisa mendapatkan kewalian begitu? Salah satunya dengan cara apa? Dia banyak sedekah, dilindungi sama Allah, terproteksi. Nggak kepengenan sama orang. Ngeliat orang misalkan datang ke sini pakai Hyundai Genesis, siapa yang nggak mau? Mau Ustadz Sajib? Mau lah, saya aja mau. Kalau dikasih, siapa yang nggak mau? Tapi nggak kepengenan, beda. Ya, Masya Allah bagus, mobil bagus, G-Class. Siapa yang nggak mau G-Class? Bagus, ya bagus. Tapi nggak kepengenan, bersih. Dia merasa puas gitu setiap hari. Makanya ada orang kaya mentalnya miskin, ada orang miskin mentalnya kaya. Kenapa banyak koruptor? Itu sebabnya. Kaya, mentalnya miskin. Ada orang jadi marbot, jadi muadzin, jadi satpam, jadi karyawan, kaya mentalnya. Setiap hari transaksi sama Allah, kaya mentalnya, bersih hatinya. Gak kepengenan sama barang haram, dijaga betul sama Allah SWT. Dan itu ngeri nanti di yaumil qiyamah itu, ngeri. Lihat Sayyidina Umar bilang apa, ditanya sama sahabatnya, kamu kenapa nangis? Saya lagi mikirin itu jalan di Irak udah beres belum? Kalau ada ontak kesandung, Madinah itu di selatan, Irak itu di sebelah timur, jauh. Itu Irak jauh, ribuan kilo. Kalau sampai ada ontak kesandung di jalanan di kota Irak, saya takut nanti saya yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bayang itu. Mau sehat mental Anda, nih kuncinya tromol. Anda nggak lagi transaksi sama Ridho, nggak lagi transaksi sama Bukopin, Anda transaksi langsung kepada Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masukin duit. Infak 3. Yang keempat, kalau kita mau dobrak pintu langit, pintu-pintu langit, banyak baca sholawat. Di Tangerang itu, Pamulang, ada pesantren, santrinya 15.000 gratis. Dari belasan tahun yang lalu, 15.000 santrinya gratis. Amalan pendirinya apa? Cuma satu yang disampaikan kepada kita, dan kita semua banyak kan udah tahu, baca sholawat 400 kali ba'da sholat isya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 400 kali ba'da sholat isya, nanti pikulanmu ringan, bebanmu enteng, dan kamu seperti punya pohon uang di depan rumah. Wahada asyaddu istihbaban fi Ramadan, dan ini betul-betul lebih kencang lagi di bulan Ramadan, kencang banget di bulan Ramadan. Orang yang menjadikan slip gajinya
sebagai sumber rezeki, dia akan miskin. Tapi orang yang menjadikan Allah sebagai sumber rezekinya, maka dia pasti akan kaya. Dan kadang-kadang kita diuji. Gimana tuh? Mental orang kaya itu kira-kira minta atau ngasih? Ngasih. Dimulai dari hal yang paling kecil yang kita punya. Kasih situ. Plung, bismillah. Tiap hari ngelatih diri kita. Dan Anda lihat, meskipun dia dukung Israel, KFC, Kentucky Fried Chicken itu baru didirikan setelah orangnya, ownernya itu, Sanders itu umurnya berapa? 62 tahun. Jadi jangan kita putus asa gitu loh. Oh, saya bakalan misalkan nggak bakalan sukses. Nah, kita transaksi kita sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ingat, langit menjadi paling gelap ketika fajar akan terbit. Langit itu akan jadi sangat gelap dan pelangi itu akan muncul ketika hujan itu begitu lebat. Makanya Nabi mengatakan, ini yang kelima, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah. 3 hari sebelum meninggal Nabi bilang, tolong jangan ada yang mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Terus Pak, latih baik sangka kita pada Allah SWT. Kalau kita para habaib diajarkan kullu khair insyaallah, semuanya baik-baik aja insyaallah. Kullu khair insyaallah, kullu khair insyaallah, semuanya bakal baik-baik aja, nggak bakal kenapa-napa. Karena kita punya Allah Rabbul Alamin. Terus latih husnuzon kita, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi ngelarang Pak kita buruk sangka itu sama Allah. Kalau kita bisa melakukan hal-hal ini selama bulan suci Ramadan dan kita kontinyukan setelah bulan Ramadan, maka siap-siap segala sesuatu yang bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, itu Allah akan jadikan di dalam hidup kita. Allah akan datangkan orang untuk bantu Anda, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki untuk Anda. Tapi kita jadi orang Islam kadang kurang yakin gitu loh. Kadang kita diuji sama Allah, kita dipepet sama satu kondisi, akhirnya kita ninggalin sholat, ninggalin sedekah, ninggalin tahajud. Kita sendiri yang ninggalkan puasa, kita tinggalkan majelis ilmu, kita tinggalkan majelis zikir, kita tinggalkan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lantas kita meratap, merundung, dan akhirnya banyak yang bunuh diri. Di Jepang angka bunuh dirinya tinggi, di Amerika angka bunuh dirinya tinggi. Kenapa? Gak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita betul-betul mau bermuhasabah diri di Ramadan ini, menjadikan Ramadan ini betul-betul punya arti, hadirin, perbaiki betul sholat kita, perbaiki betul. Bib, saya ini capek mau sholat tarawih, ada tipsnya nggak sholat tarawih itu biar ringan? Oke, bacalah Fatihah saja, tak usah baca surat. Ruku, tumak ninah, bacanya 1 kali, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamd. Turun lagi sujud, tumanina, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk di antara 2 sujud, antum cukup baca rabbighfirli. Antum turun lagi, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Antum qiyam, takbir, baca Fatihah, ulangi begitu, tahiyat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit selesai antum. Karena kemampuan kita segitu. Beb, tapi apakah itu enggak menyanyiakan? Enggak. Justru itu yang terbaik yang bisa kita perbuat. Kita adalah pegawai, jangan sampai kita ninggalin tarawih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la.
Allahu akbar. Rabbi ighfirli. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'a Allah liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenit. Dan Allah tahu Anda capek di jalan, Allah tahu Anda berjuang melawan macet, Allah tahu Anda letih, besok Anda harus kerja lagi. Paling nggak sama bulan Ramadan Anda nggak tinggal taraweh di rumah. Anda nggak tinggal taraweh di rumah. Kalau Anda mau tanya kepada saya, bagi kami Bib, ada nggak tipsnya? Anda pulang, sholat isya. Anda sholat isya, qobliyah ba'diyah jangan tinggal, habis itu Anda tidur. Nanti Anda tidur, Anda bangun jam 2:30, Anda bangun jam 3:30, kelarin tuh taraweh sama witir, 3:30 selesai, Anda bisa siap-siap sahur, bisa siap-siap pergi kerja. Itu akan menjadikan Ramadan Anda itu bermakna, karena itu nggak bisa Anda lakukan di luar bulan suci Ramadan. Dan itu akan jadi kebiasaan, akan jadi habit. Di luar bulan suci Ramadan itu akan jadi habit, karena tujuan Ramadan itu menjadikan Ramadan sebuah habit di 11 bulan lainnya. Apa sih habitnya? Ya tadi, sholat. Kemudian jaga sholawatnya, jaga sedekahnya, birrul walidainnya, jaga matanya. Ya Ustaz Istajib ya. Apalagi Anda ini di sini, masya Allah ini ujiannya. Saya baru masuk aja diuji sama Allah ini. Saya bilang Ustaz Istajib, saya mau masuk masjid aja masih harus ngelewati, kan kalau mata ini kan bisa kita fokuskan, tetap aja ada bokehnya kan, ada blurnya kan. Saya iya saya sudah berusaha memblurkan itu, tapi tetap aja kelihatan gitu. Ini ujian buat Anda. Tapi Habib Umar itu pernah bilang gini, ketika ada muridnya tanya, Bib, Indonesia kan nggak seperti Tarim. Kalau di Tarim itu perempuan berusaha menutupi dirinya, kalau di sini perempuan berusaha untuk menampilkan dirinya. Gimana? Jangan mengeluh, jangan meratap. Artinya potensi pahala kamu lebih besar. Dan tidaklah kita ditempatkan di tempat seperti ini melainkan karena kita kuat. Dan mintalah terus kekuatan itu kepada Allah SWT. Kalau misalkan timbul perasaan yang enggak, cepat hubungi istri. Itulah kata Nabi SAW. Yang belum nikah gimana? Seperti Bang Abdullah ini, banyak kita berpuasa. Yang perempuan, jaga diri Anda, jaga kehormatan Anda. Kadang-kadang laki-laki ini suka salah tafsir, ya. Salah tafsir gimana? Jangan terlalu akrab, jangan terlalu banyak bicara, suara itu jangan dilembut-lembutin. Iya kok, ya, jangan gitu-gitu. Baik, siap, ya. Kelembutan kita hanya kita peruntukkan kepada orang-orang yang halal gitu. Karena permata hanya bisa didapatkan, mutiara hanya bisa didapatkan setelah kita menggali dan menyelam ke dasar bumi dan juga menyibak daripada dasarnya lautan. Kurang lebihnya sekian, itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, tafadhol. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kita baca suratul Fatihah. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan lahir dan batin. Allah jaga kita, keluarga kita. Allah berikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan kita keturunan yang soleh dan solehah. Allah jaga teman-teman yang di Bukopin, yang di Aridho ini agar dijauhkan dari maksiat,
dijauhkan dari hal yang haram, diberikan kenikmatan di dalam ibadah, dan diberikan wafatnya husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.